Halo guys, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 097. Baiklah, di sini saya akan membahas materi-materi saya yang berjudul yaitu Time Value of Money Konvensional dan Economic Value of Time Syariah. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu konsep time value of money. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Maka dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada dua hal yang mendasar tentang konsep time value of money, yaitu pertama, present of inflation, adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Contoh misalkan, jika tingkat inflasi 10%, maka seorang dapat membeli 5 potong kue dengan harga Rp10.000. Namun, jika membelinya di tahun depan dengan harga yang sama, maka dia hanya akan dapat mendapatkan 3 potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Nah, yang kedua yaitu preference present consumption to future consumption. Umumnya orang present consumption lebih disukai daripada future consumption. Contohnya itu misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang 1.000 seorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya 0, sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seorang akan meminta kompensasi seperti itu. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu konsep economic value of time. Dalam teori ekonomi Islam, diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dan dalam dirinya. Namun, cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginannya. Karena manusia dibatasi oleh hukum syariat dan nilai-nilai yang diyakininya, yaitu akidah dan akhlak. Dalam keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income, karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fixed predetermined return melalui konsep bunga atau interest based economy. Nah, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Beberapa kesulitan dalam penerapan konsep time value of money adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teknik nilai waktu uang harus diterapkan kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama pada proyek investasi yang selalu menunjukkan tanda-tanda negatif, sedangkan semua arus kas masuk di masa yang akan datang harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat bunga yang unik sehingga akan mendiskon flow back kembali ke investasi semula. Yang kedua yaitu konsep time value of money berasumsi bahwa discounting faktor harus positif. Asumsi ini juga menerapkan sesuatu yang tidak real pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi. Hal ini tergantung pada kondisi pribadi masing-masing, lingkungannya, kemungkinan masa depan dan risiko yang ada pada masa depan. Seperti
seperti itu. Yang ketiga yaitu konsep time value of money, mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar seperti ini. Namun dalam kenyataan hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan. Kemudian konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Kemudian materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu present value dan future value. Present value sendiri membahas tentang penggunaan model nilai sekarang dan menentukan harga komoditas yang rasional. Pindik berargumen bahwa harga komoditas pada saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi tentang harga di masa depan, risiko investasi dan biaya. Dalam jurnal ini, Pindik juga membahas bagaimana perubahan dalam permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga komoditas. Nah, selanjutnya itu future value. Metode penilaian uang di masa yang akan datang adalah perhitungan uang yang dimiliki saat ini dan diinvestasikan dengan penetapan bunga sehingga mengalami proses bunga berbunga, sehingga nilai akan berubah pada masa yang akan datang. Baiklah, materi yang terakhir yaitu legitimasi syariah. Arti legitimasi syariah itu didefinisikan sebagai pengakuan hukum pada tindakan kegiatan berdasarkan syariah yang sah. Dalam konteks syariah, pada legitimasi nilai waktu uang dapat diukur berdasarkan pada fatwa DSN MUI sebagai payung hukum pelaksanaan akad-akad muamalah pada lembaga keuangan syariah.